Panas dingin Ganjar Puan, PDIP tepis kader terbelah. Nah, apapun judulnya, Ganjar saat ini secara definitif, secara de facto adalah gubernur yang tentu saja sangat otoritatif bicara tentang bagaimana memenangkan di Jawa Tengah. Sekalipun Ganjar misalnya bukan elit, bukan pengurus di struktur partai, tapi setidaknya Ganjar bisa hadir dalam setiap konsolidasi. Saya kira tidak akan mengundang pertanyaan. Bahwa publik tahu Ganjar ini bukan pengurus inti, bukan pengurus kunci, itu tahu sebenarnya, Mas. Tapi kalau tidak ada persoalan psikologi politik yang cukup serius, saya rasa persoalan Ganjar diundang atau tidak itu tidak akan menjadi polemik ya. Kalau saya membacanya, satu, tugasnya ngurus COVID, urusan pilpres urusannya Bu Mega. Kalau saya baca statement dari teman-teman PDI Perjuangan, Mas Hasto misalnya, atau yang saya dengar barusan dari Pak Komarudin, sebetulnya teman-teman PDI Perjuangan tidak membantah ya bahwa ada kalimat kesiapan dari Ganjar untuk menjadi capres. Walaupun itu hanya sebuah jawaban dari pertanyaan wartawan. Yang tidak ada adalah deklarasi atau pernyataan diri sudah menjadi capres. Dan itu berpotensi kemudian kena menjadi sebuah pelanggaran terhadap apa yang sudah ditegaskan oleh partai dan Ibu Mega. Jadi saya menangkap jelas Mas Ganjar mengatakan siap untuk menjadi capres dalam konteks untuk bangsa dan negara. Videonya viral dan kelihatannya ada HP yang pecah di Umar karena dibanting. Ini apa-apaan nih, saya sudah bilang jangan sekali-sekali melanggar aturan partai. Kira-kira begitu saya bayangin pikiran Ibu Mega ya. Dan kalau dibikin sinetron ini kira-kira judulnya Pak Mega ngamuk. Kira-kira begitu tuh. Ngamuk bukan secara fisik untuk jadi marah besar kan. Karena kita bisa duga betul bahwa ini diarahkan untuk FNN ke Bu Mega. FNN maksudnya forum nantang-nantang ke Bu Mega. Jadi itu video yang maksudnya memang untuk kan disebar luas, kan nggak ada tujuan gitu. Jadi saya kira tujuannya buat di Megawati atau PDIP itu karena melarang Ganjar, maka semakin dilarang Ganjar semakin nekat kan. Karena dia tahu elektabilitasnya tinggi, kendati tidak dapat dukungan partai. Ya kan kepala daerah harus tertib, Pak. Oke. Iya kan, supaya ngurus rakyatnya serius, apalagi masalah-masalah yang dihadapi sekarang juga semakin banyak. Kalau nanti nggak selesai yang kena dapat juga partai juga. Oke. Mereka taunya diusung PDI Perjuangan, dimenangkan juga oleh PDI Perjuangan. Oke. Panas dingin Ganjar Puan, PDIP tepis kader terbelah. Mendekati pelaksanaan pemilihan presiden 2024, dinamika politik di internal partai makin bergerak. Apalagi untuk partai yang memiliki lebih dari satu kader kuat yang dijagokan untuk maju dalam pilpres seperti yang terjadi di tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Berdasarkan survei yang dilakukan sejumlah lembaga, nama Gubernur DKI Jakarta Ganjar Pranowo sering masuk dalam kandidat kuat Capres 2024. Selain itu juga ada nama Ketua DPR Puan Maharani yang merupakan putri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dalam sejumlah survei elektabilitas Ganjar berada jauh di atas Puan seperti hasil survei yang dirilis Carta Politika Indonesia pekan lalu. 4 anak itu stunting karena 25% ya 25% dari 100 itu berarti cukup besar yang terkena stunting, hampir seperempatnya, sehingga ini masalah-masalah fundamental yang harus menjadi perhatian kita bersama. Nah, karena itulah terkait dengan capres dan cawapres memang memerlukan pemikiran yang mendalam dan pada momentum yang tepat akan disampaikan. Karena apapun ketika pemilu 2024 itu nanti dilaksanakan dalam suasana peri kehidupan ekonomi yang jauh lebih baik dengan legasi maksimum dari kepemimpinan Presiden Jokowi, maka upaya untuk membangun kesinambungan kepemimpinan sejak Bung Karno, Bu Mega, Pak Jokowi, dan yang akan datang itu dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi videonya viral dan kelihatannya ada HP yang pecah di Umar karena dibanting. Ini apa-apaan nih, saya sudah bilang jangan sekali-sekali melanggar aturan partai. Kira-kira begitu saya bayangin.
pikiran Ibu Mega ya. Dan kalau dibikin sinetron ini kira-kira judulnya Pak Mega ngamuk, kira-kira begitu tuh. Ngamuk bukan secara fisik tentu, jadi marah besar kan. Karena kita bisa duga betul bahwa ini diarahkan untuk FNN ke Bu Mega. FNN maksudnya forum nantang-nantang ke Bu Mega. Jadi itu video yang maksudnya memang untuk kan disebar luas, itu kan nggak ada tujuan gitu. Jadi saya kira tujuannya buat menguji Megawati atau PDIP itu, karena melarang Ganjar, maka semakin dilarang Ganjar semakin nekat, gitu kan? Karena dia tahu elektabilitasnya tinggi, kendati tidak dapat dukungan partai. Kalau saya membacanya satu tugasnya ngurus COVID, urusan Pilpres urusannya Bu Mega. Nah, apapun judulnya, Ganjar saat ini secara definitif, secara de facto adalah gubernur yang tentu saja sangat otoritatif bicara tentang bagaimana memenangkan di Jawa Tengah. Sekalipun Ganjar misalnya bukan elit, bukan pengurus di struktur partai, tapi setidaknya Ganjar bisa hadir dalam setiap konsolidasi. Saya kira tidak akan mengundang pertanyaan. Bahwa publik tahu Ganjar ini bukan pengurus inti, bukan pengurus kunci, itu tahu sebenarnya, Mas. Tapi kalau tidak ada persoalan psikologi politik yang cukup serius, saya rasa persoalan Ganjar diundang atau tidak itu tidak akan menjadi polemik ya. Kalau saya baca statement dari teman-teman PD Perjuangan, Mas Hasto misalnya, atau yang saya dengar barusan dari Pak Komarudin, sebetulnya teman-teman PDI Perjuangan tidak membantah ya bahwa ada kalimat kesiapan dari Ganjar untuk menjadi capres. Walaupun itu hanya sebuah jawaban dari pertanyaan wartawan. Yang tidak ada adalah deklarasi atau pernyataan diri sudah menjadi capres. Dan itu berpotensi kemudian kena menjadi sebuah pelanggaran terhadap apa yang sudah ditegaskan oleh partai dan Ibu Mega. Jadi saya menangkap jelas Mas Ganjar mengatakan siap untuk menjadi capres dalam konteks untuk bangsa dan negara. Videonya viral dan kelihatannya ada HP yang pecah di Umar karena dibanting tuh. Ini apa-apaan nih? Saya sudah bilang jangan sekali-sekali melanggar aturan partai. Kira-kira begitu saya bayangin pikiran Ibu Mega ya. Dan kalau dibikin sinetron ini kira-kira judulnya Pak Mega ngamuk, kira-kira begitu tuh. Ngamuk bukan secara fisik tentu, jadi marah besar kan. Karena kita bisa duga betul bahwa ini diarahkan untuk FNN ke Bu Mega. FNN maksudnya forum nantang-nantang ke Bu Mega.